Dan kali ini kita sedang melakukan pencampuran pupuk organik, pupuk bokasi, dan ini penting kita lakukan baru setelah 3 tahun baru kami lakukan penebaran pupuk padat kohe, karena selama ini kami tidak melakukan penebaran. Kami melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Thoyib di channel Petani Miliarder. Dan kali ini setelah lebaran panjang, saya baru sempat bikin konten lagi. Dan kali ini kita sedang melakukan pencampuran pupuk organik, pupuk bokasi. Dan ini penting kita lakukan baru setelah 3 tahun baru kami lakukan penebaran pupuk padat kohe, karena selama ini kami tidak melakukan penebaran. Kami melakukan pola pemberian pupuk kohe, pupuk organik tadi dimasukkan ke dalam tampungan kohe, bubur kohe. Kami membuat tampungan air dan pupuk kohe itu kita masukkan, kemudian kita fermentasi, kita beri bumbu, nutrisi, POC, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar supaya tetap terpenuhi kebutuhan bahan organiknya tanpa harus menyebabkan banyaknya binatang, terutama uuk, yang menyerang perakaran muda. Dan kali ini di tahun ketiga di tanaman pertama dan tahun kedua di tanaman yang muda, kami mulai memberikan pupuk kohe padat. Kami tebarkan di sekitar perakaran agar tanah menjadi lebih gembur, kemudian merangsang akar-akar muda untuk tumbuh berkembang. Kita akan coba gunakan pola ini di tanaman-tanaman yang sudah berusia up 2 tahun, dan kali ini kita aplikasikan untuk persiapan musim bunga yang akan datang. Seperti apa dan bagaimana kami melakukannya, kita ikuti. Ini salah satu bahan yang kami gunakan, yaitu abu. Bahan abu ini dari kayu-kayu yang dibakar, arang kayu, kemudian kita gunakan gamping atau dolomit. Kebetulan stok kami stok gamping banyak. Terus kemudian ini kita menggunakan pupuk kandang, ada kambing, ada sapi. Kemudian kita masukkan juga pupuk kimia. Yang pupuk kimia tadi dicampur, Mang, diratakan tadi. Dan salah satu pupuk yang kami gunakan di kebun kami adalah pupuk Majemuk KBN. Ini salah satu pupuk makro. Kemudian juga bahan dasarnya adalah cacing guano plus, kemudian sargasum. Ini yang diproduksi oleh CV Kebun Buah Nusantara, masih ada stok kami gunakan. Kemudian bahan-bahan seperti Kendimas, Pertopos, stok-stok yang ada. Kemudian SP36, ini stok yang tersisa kami campurkan menjadi satu di dalam sini, kemudian kami fermentasi dan kita tebar di bawah perakaran. Ada yang kita beli masih berbentuk bahan mentah, kemudian kita buat
Kemudian ada juga bahan matang sudah datang ke kebun kami dan langsung kita tebarkan. Ini kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara, bahan organik di perakaran pohonnya. Jangan lupa masukkan dolomit. Kalau saya favoritnya adalah gamping, karena kalau gamping ini pH-nya lebih tinggi, kemudian kebutuhannya juga lebih sedikit, dan di dalam gamping ini kami masukkan juga nutrisi, mikroba, pengurai, dan yang lain-lain. Dan ini salah satu bukti kalau fermentasi sekali tidak mampu untuk menghilangkan hewan-hewan seperti ini. Kenapa kami melakukan penebaran di usia up 2 tahun? Ya, menghindari ini. Kami menghindari penebaran pupuk kohe di awal-awal tanam. Ini musuhnya. Sehingga di kebun kami tidak ada puuk yang kita temukan di bawah perakaran. Ya Mang, tuh kalau di awal melak kapungkur untuk manggih nukianya di hadapan tanggalnya. Ya ini kalau ada bahan organik di tebar ini itu akan banyak. Nah ini nanti kan kita lihat apakah penebaran seperti ini itu punya dampak negatif secara luas. Karena selama ini kami tidak melakukan penebaran, kami melakukan pengocoran. Jadi pupuk-pupuk kohe ini kami buburkan, kami campur dalam air, kemudian kami kocorkan di sekeliling tanaman. Dan tentu itu meminimalisir puuk dan binatang patogen yang lain. Fermentasinya juga lebih sempurna. Satu karung berapa pohon? Satu karung 4 pohon. Satu karung 4 pohon itu sudah cukup untuk mengemburkan tanah di sekitar tegakan di usia 2-3 tahun. Kalamun efektif dikocornya kurang kocor deui, dosis nawe ditambahan. Tapi kalau nanti ternyata banyak hama penyakit yang timbul, ya stop, entong ditebar kieu Mang. Jeung barabe ari nu kieu teh plastikna Mang di alaan. Ini sudah kita fermentasi di kandang, tetapi ya tetap nyampe sini kita harus fermentasi ulang. Kita kasih gamping ulang, kemudian kita tambahin pupuk kimia, pupuk sintetis, kita berikan dekomposter lagi. Bukan kategorinya, ini bukan pupuk kompos plus, ini masih standar, karena nutrisi yang lain kita masukkan dalam air. Ini hanya sekedar bahan organik saja. Dan starter ada pupuk NPK. Yang kita punya apa? NPK ya tebar NPK. Yang punya Vertopos, yang punya SP36, campurkan saja. Urea, nggak apa-apa, jangan berlebih. Yang penting nanti endingnya adalah disiram dengan mikroba yang tepat. Dekomposter apa saja, nggak usah fanatik, bisa pabrikan, bisa bikin sendiri. Tah itu siapkan.
Arangna tambahkan deui. Kita udah nggak melakukan penanaman lagi. Paling ge duren saya sakeun sabaraha karung lah, 10 karung gitu kanggo duren ge. Nah, kasihkeun we sabaraha karung, 4-5 karung. Kita menggunakan bahan abu atau apa namanya, arang. Tujuannya adalah satu, di arang ini menyerap air, yang notabene mikroba itu senang dengan kelembapan dan air, sehingga tempat terbaik untuk menyimpan mikroba adalah arang. Hanya saja ketika memberikan arang itu usahakan jangan di permukaan, karena arang ini mudah sekali hanyut oleh air hujan terutama. Jadi lebih baik ini di dalam akaran, tapi dosisnya jangan berlebih, nanti malah air menggenang jadi busuk akar. Nah, kenapa kita berikan campuran di sini untuk di permukaan? Satu, ini stok masih ada sisa, terus kemudian kita campurkan. Nanti tujuannya udah untuk menyimpan mikroba biar terfermentasi dengan baik. Ketika nanti kita siram, itu akan menyimpan air dengan baik dan mikroba tersebar dengan sempurna. Jadi buat kalian yang mau bikin pupuk-pupuk kandang, jangan hanya sekedar pupuk kandang ditimbun. Gunakan dolomit kalau ada gamping, karena pH-nya lebih tinggi, dan pH lebih tinggi itu tidak disukai oleh banyak patogen. Yang kedua, berikan juga pupuk kimia, pupuk sintetis. Usahakan harus diberikan walaupun sedikit untuk starter. Terus gunakan dekomposter, mau cair maupun padat, misalkan trichoderma, kemudian pengurai-pengurai yang lain. Silahkan, mau pabrikan, mau bikin sendiri, nggak masalah. Ada masab yang memberikan garam, nggak apa-apa. Ada masab yang memberikan belerang, mangga, silahkan, nggak apa-apa. Dan itu tercampur dengan baik. Dan yang perlu diingat, ini adalah bahan organik yang dibutuhkan oleh tanah, sehingga ketika ditebar di permukaan tanah, nanti mikroba akan masuk dan tanah akan menjadi gembur, perakaran akan lebih sehat. Tapi punya dampak negatif. Ketika fermentasi belum sempurna, maka akan menimbulkan gas atau karbon, dan itu bisa memicu keracunan pada akar, bisa memicu busuk akar, bisa memicu jamur dan lain sebagainya. Jadi kalian nanti akan hafal dengan sendirinya. Metode ataupun teknik itu bisa dipelajari, tetapi sekali lagi kalian wajib ngulik, wajib praktek di lapangan. Apa yang diceritakan di YouTube, di channel-channel YouTube itu tidak lantas sedemikian terima mentah, tetap harus diulik, harus menghafalkan karakter tabiat kebun masing-masing. Oke, demikian tadi cerita tentang pembuatan pupuk kompos, pupuk organik sebagai bahan organik yang akan kita tebarkan di sekitaran batang pohon. Mudah-mudahan manfaat, jauh dari kata sempurna, dan inilah kisah kami di kebun kami dengan segala keterbatasannya. Dan tonton terus channel kami, mudah-mudahan memberi inspirasi dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.